Nah, sebetulnya obat COVID itu hanya satu. Nah, kita harus berupaya, hati kita, pikiran kita harus selalu bahagia. Nah, prinsipnya satu, untuk menaikkan imun kita. Nah, prinsipnya satu, jangan lupa bahagia. Ya. Best practice-nya apa yang Kang Rudi lakukan supaya jangan lupa bahagia? Karena itu kan tidak mudah bagi semua orang. Dan itu memang tidak mudah. Saya isolasi mandiri itu hampir 20 hari. Nah, pasien COVID itu dinyatakan dengan angka CT. CT-nya harus di atas 40. Pada saat itu CT saya sangat rendah. Nah, berapa itu? CT saya pada saat itu kurang lebih di angka 20-an kalau tidak salah. Sampai saya jalan beberapa meter pun kaki itu rasanya gemeter. Berarti banyak virus di tubuh ya? Ya, jadi itu memang pada saat saya dinyatakan positif itu sedang berada di tingkat-tingkat COVID-nya. Sampai hilang indera penciuman, indera perasa. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 dari angka kurang lebih CT di angka 20-an naik sampai dengan angka 35 itu sangat cepat. Tapi menjelang hari ke-14 dari angka 35 ke 40 naiknya luar biasa sulit. Nah, pada pola makan teratur, pola istirahat walaupun teratur tapi kita tidur juga selalu terbangun. Nah, akhirnya dokter menyampaikan, Pak, pikirannya jangan kemana-mana. Pikiran dibuat tenang. Nah, itu kan sulit karena kita merasa ini udah 14 hari mulut saya nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Kita jarang ngobrol ketemu sama orang. Yang tadinya sering ketemu orang, ngobrol, diskusi. Ini 14 hari ketemu cuma lewat virtual. Biasanya kita bertatap muka, ngobrol langsung, ngopi langsung. Nah, akhirnya dokter juga kasih obat buat istirahat di hari ke-14. Betul-betul istirahat total selama 2 hari, CT saya langsung naik menjadi 40. Seperti obat tidur gitu? Ya semacam itulah untuk istirahat. Nah, jadi kita melihat pada saat hari ini ruang isolasi COVID ini penuh, kita sangat berharap tenaga medis tidak akan berani memulangkan pasien tanpa pasien tersebut sudah sembuh total. Tapi kalau ada sebuah kesepakatan antara tenaga medis dengan contoh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kita harus membuat sebuah standarisasi. Harusnya yang dirawat di rumah sakit itu adalah pasien-pasien COVID dengan gejala sedang dan berat. Kalau memang gejalanya ringan, atau orang tanpa OTG, gejala, kita bisa ngeliat dari hasil tes swabnya, itu mungkin di angka berapa yang disepakati IDI, lebih baik isolasi mandiri di rumah. Nah, dan harus ada sistem konsultasi dokter secara digital. Karena dokternya terbatas, tidak mungkin dokter akan visit satu-satu, tapi dengan cara digital, minimal keluhan dan lain sebagainya antara pasien dengan dokter bisa tersampaikan. Nah, ini cara terbaik untuk mengatasi karena sudah penuh tadi ya. Untuk mengatasi salah satu ruang isolasi yang hampir penuh di semua rumah sakit. Kang Rudi, sedikit dong berbagi tips makanan menu ketika positif supaya cepat pulih. Makanan apa? Adakah jamu? Apakah ada vitamin? Nah, pada saat positif di hari pertama memang semua obat tradisional maupun kimia saya minum. Jadi memang karena pada saat itu kan belum ada formula yang tepat harus seperti apa. Obat dari rumah sakit itu sekali minum ada 14 butir saya minum. Terus teman menyarankan minum ini, jamu saya minum. Tapi memang ada salah satu obat jamu itu yang menurut saya badannya terasa fit, segar. Apa itu? Itu ada jamu COVID-19. Kebetulan saya dikirim langsung oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 DPR RI, Pak Sufmi Dasko. Itu beliau kirim langsung dan saya mengkonsumsi itu beberapa hari. Nah, itu nilai CT saya pun naiknya cepat. Kalau jamu-jamu tradisional, kalau yang itu tadi kan belum semua orang bisa menjangkau. Jamu tradisional yang bisa untuk diinikan masyarakat, apa wedang jahe kah atau apakah? Saya banyak mengkonsumsi wedang jahe karena buat tenggorokan juga lebih enak. Sama saya juga mengikuti pengalaman dari rektor IPB yang air hangat dikasih kayu putih, kita hirup udaranya. Setelah itu airnya pun saya minum. Itu nyata ya berarti ya, yang kayu putih itu ya. Baik. Baik Pak Ketua, kita bincang sedikit tentang karir di politik. Ini kan relatif muda ya. Sejak kapan tertarik ke politik dan gabung ke Gerindra? Nah,
Jadi memang pada saat itu guru politik dan guru hidup saya itu selain orang tua ada satu sosok yang memang betul-betul merubah hidup saya, mendidik saya, mengajarkan saya, yaitu pimpinan saya Pak Prabowo Subianto. Beliau buat saya juga saya anggap sebagai orang tua. Nah memang pada saat itu beliau yang memberikan pemahaman kepada saya. Bagaimana bisa bertemu dengan Pak Prabowo, Pak? Jadi memang saya lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. 85. Usia saya tahun ini 35 memasuki 36. 36, relatif muda, ya kan? Lumayan lah. Jadi pada saat itu saya lulus SMA tahun 2003. Saya daftar tentara, polisi, Catam, Caba, Akmil, Akpol, alhamdulillah nggak keterima. Jadi akhirnya saya nggak ikut UMPTN. Itu hari terakhir gelombang ketiga, akhirnya saya daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat itu. UMS. Nah, saya lulus kuliah di tahun 2007. Di tahun 2007 akhirnya saya diterima bekerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta, namanya Intermap, International Mapping, karena basic saya adalah GIS. Nah di Jakarta itu namanya PT Examap Asia. Jadi mereka mengolah data radar dari citra satelit milik NASA. Itu yang satu di Jakarta, yang satu di India pusatnya. Kebetulan saya di Jakarta. NASA Amerika berarti ya, perusahaan Amerika ya, oke. Kantor pusatnya di Denver di Amerika. Nah pada saat itu ya pertemuan dengan Pak Prabowo, beliau menyampaikan, kamu orang Indonesia. Kenapa kamu tidak bekerja membela negara kamu? Kenapa harus kerja di perusahaan asing? Nah pada saat itu saya menyampaikan, Pak, bukan saya tidak mau membela bangsa saya. Saya lahir dari keluarga patriot, hidup di lingkungan keluarga patriot. Tapi pada saat saya lulus, disinilah tempat yang memberi saya pekerjaan. Nah, akhirnya beliau, udah, ayo gabung sama saya. Nah disitulah kita ngobrol-ngobrol. Orang tamu kerja di mana? Izin Pak, orang tua saya TNI, dinas di Kopassus. Nah, namanya siapa? Bapak tidak akan kenal. Bapak jenderal, orang tua saya prajurit. Loh, namanya siapa? Saya sebutkan nama orang tua saya Dada Hardiana. Beliau langsung ingat, loh itu anak buah saya yang berjuang bareng saya di Timur Timur. Jadi saya melihat pesannya adalah satu, beliau walaupun seorang jenderal, pimpinan tertinggi pada saat itu di Kopassus, tapi beliau tidak lupa nama prajuritnya satu-satu yang berjuang bersama beliau. Nah akhirnya pada saat itu saya gabung dengan beliau di tahun 2007. Kita fokus di beberapa perusahaan yang beliau miliki, bergerak di bidang mining, gas, dan hutan pada saat itu. Lalu beliau 2008 memutuskan untuk mendirikan sebuah partai. Karena kalau bicara beliau memang sampai hari ini saya melihat beliau adalah satu-satunya orang yang berprinsip dadaku Garuda, jiwaku merah putih, punggungku Ibu Pertiwi. Jiwa patriot beliau betul-betul menjadi contoh buat saya. Sampai saya pun berprinsip, saya boleh kalah harta, saya boleh kalah ilmu, saya boleh kalah segalanya, tapi saya tidak mau kalah dalam hal jiwa nasionalisme saya kepada bangsa ini. Jadi kenal dekat dengan Pak Prabowo ya, pendiri partai ya? Bukan hanya kenal dekat, tapi betul-betul saya menganggap beliau itu sebagai, bukan hanya sebagai pimpinan, tapi sebagai orang tua. Dan sampai kami anggota-anggota beliau, anak buah beliau selalu berprinsip, seorang patriot hanya tunduk kepada satu majikan, yaitu majikan saya Pak Prabowo Subianto. Siap. Baik Kang Rudi, kita sudah berbincang tentang pengalaman COVID dan usul tadi, kemudian karir masuk ke Gerindra. Semoga terus melejit, usia baru 35 tahun. Kita tahu tahun 2023 ada pilkada di kabupaten, kita berdua semoga Kang Rudi mendapatkan yang terbaik. Amin. Barangkali ada closing statement untuk situasi masyarakat di Kabupaten Bogor dan Indonesia secara keseluruhan. Ya. Jadi saya sangat berharap kita dari awal ingin menuju ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, hari ini kemarin kita sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar.
sekarang ada PPKM. Nah, kita ingin pandemi ini cepat berakhir. Pandemi ini kalau ingin cepat berakhir, kuncinya bukan hanya ada di pemerintah. Kuncinya ada di tangan kita semua, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Kita ingin ekonomi kembali bergerak, kita ingin ekonomi kembali pulih, kita ingin masyarakat kita, anak-anak kita bisa bersekolah kembali, kita ingin semua kehidupan ini menjadi normal kembali. Tentunya satu, bukan hanya kita bicara memerangi, tapi betul-betul protokol kesehatan kita terapkan bersama. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan juga yang terpenting satu, kalau kita malas pakai masker, bukan hanya kita malas, berarti kita tidak sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Karena belum tentu diri kita sehat. Ya, mungkin itu cukup dari saya, dan saya sangat berharap betul-betul kita perangi COVID bersama-sama. Kita ingin bangsa ini pulih, bangsa ini bangkit kembali. Dan semangat gotong royong itu, semangat kebersamaan, saya pun selalu berprinsip, benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan. Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan. Jangan sampai COVID menjadi sebuah isu yang memecah belah bangsa kita, dan ini harus kita perangi bersama. Baik, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Nuhun. Rudi. Sobat WK dan Tribuners, itu bincang-bincang kita dengan Kang Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ingat, 5M, terapkan protokol kesehatan. Salam sehat dan tangguh. Jangan lupa subscribe ya.